yaitu future value dan present value. Ya, nanti akan ada dua, future value dan present value untuk single payment atau satu kali pembayaran, dan present value dan future value untuk anuitas atau pembayarannya berkali-kali. Ya, nah pertama dulu, time value of money. Konsepnya adalah, nah seperti kita ketahui bahwa nilai $1 ini perumpamaan yang $1 yang akan kita terima sekarang akan lebih besar dibandingkan nilai $1 yang akan kita terima di masa yang akan datang. Tergantung pada yang disebut dengan opportunity cost. Ya, kalau saya ngomong bunga, nanti Anda bunga nominal di bank. Ya, tidaknya itu yang menentukan. Ya, tidak naik itu yang menentukan, karena di sini kita punya opportunity cost. Ya, jadi opportunity cost itu apa? Biaya yang hilang atau keuntungan yang hilang karena kita memilih pilihan lain, gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat nominal uangnya sama, tapi daya belinya berbeda, ya. Otomatis karena beberapa faktor, daya beli $1 sekarang, ya, itu lebih tinggi daripada $1 di masa yang akan datang, ya, gitu. Nah, ini prinsip ini sangat kita pakai di manajemen keuangan. Seperti kemarin ya, ini adalah prinsip nomor 1. Ya, time value of money. Gitu, ya. Kalau akuntansi hanya untuk menghitung obligasi saja, ya. Kebanyakan pakai historical cost. Ya, atau fair value. Nah, gitu ya. Jadi, nilai uang sekarang daya belinya lebih tinggi dibandingkan nilai uang yang sama, daya belinya di masa yang akan datang. Ini sama, uangnya $1, tapi daya beli di sini itu lebih tinggi dibandingkan masa depan. Ya, itulah yang disebut time value of money. Ya. Nah, nilai $1 sekarang menjadi berapa di masa yang akan datang dengan adanya bunga berbunga. Ya, itu berarti kita bicara future value di masa yang akan datang. Ya, di masa yang akan datang. Nah, bunganya sistemnya gimana? Bunga berbunga, compounding interest, ya. Jadi kalau kita menabung misalnya nih 1 juta sekarang, bunganya 10%, opportunity cost-nya 10%, maka 1 tahun ke depan menjadi 1.100.000. Nah, kemudian kan dibungakan lagi nih 1,1, dibungakan lagi kan, tetap kan nggak kita ambil kan. Makanya yang 10% dari 1,1 juta, bukan dari 1 juta yang awal. Itulah yang disebut compounding atau bunga berbunga. Nah, ini ya. Seandainya kita bisa menentukan besarnya opportunity cost, maka kita bisa menghitung berapa nilai $1 sekarang di masa yang akan datang. Ya. Atau kita mau mencari nilai sekarang, ya, saat ini. $1 di masa yang akan datang, berapa nilainya sekarang? Itu namanya discounting, ya. Di discounting. Kalau masa depan future value pakai compounding, kalau masa saat ini namanya discounting. Nah, gitu ya. Jadi memang sih kemarin kita baru mencari pakai discounting, ya. Masa depan berapa, kita bawa nilainya ke saat ini. Nah, nanti manajemen keuangan ada dua-duanya, future value maupun present value. Itu. Ya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Nah, ini harus pakai asumsi juga ya. Asumsi faktor yang lain tetap tidak berubah. Nah, Pak, nanti kan ada biaya administrasi, Pak, ada inflasi, Pak. Nah, itu faktor itu kita abaikan. Walaupun
inflasi juga ikut menentukan opportunity cost. Ya. Tapi dengan kita mempelajari ini, ilmu ekonomi ini, asumsinya adalah ceteris paribus. Ya. Faktor yang lain dianggap tetap. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Kalau ada kita lanjut ya. Nah. Future value, kita bicara dulu future value. Ya, future value. Nah, inilah yang namanya compounding atau bunga berbunga. Bila uang kita 500 di tahun ke-0, kita menabung 500 di tahun ke-0, makanya akhir tahun pertama kita menjadi tambah bunga 25 dolar ya. Ini 500 dikalikan 0,05 atau 5%. 500 dikalikan 0,05 hasilnya 25. Makanya uang kita pada akhir tahun menjadi 525. Ya. Karena ini asumsinya tidak diambil, maka awal tahun kedua uang kita menjadi 525. Akhir tahun kedua menjadi 525 ditambah bunganya 5%. 525 dikalikan 0,05. 26,25. Jadi uang kita menjadi 551,25. Ya. Bukan 550. Bukan 550. Karena 2 tahun ya udah kalikan 2 saja. Bukan. Ya, karena ini bunga berbunga. Ya. Makanya kita dapat lebih dari 550 karena yang 25 dibungakan lagi. Nah, demikian seterusnya. Ya. Inilah namanya bunga berbunga. Gitu. Ya. Nah, kita coba sekarang. Future value, nilai tunggal. Jika kita menabung senilai $100 dan mendapat bunga 6%, berapa tabungan kita 1 tahun ke depan? Nah, ya, sudah ada opportunity cost 6% dan ada periodenya 1 tahun. Present value-nya 100, future value-nya berapa? Nah, kita gunakan rumus ini. Solusi. Nah, pertama kita bisa gunakan tabel. Tabel sama dengan FP sama dengan PV kali FVIV atau Future Value Interest Factor. I-nya 6%, N-nya 1. Ya. Nah. Nanti ada tabel. Kita lihat tuh kalau di buku ada tabelnya, tabel Future Value Interest Factor. Nah. Cara kedua adalah matematis, menggunakan rumus. Ya. Future value sama dengan PV, present value dikalikan 1 plus I pangkat N. Ya, 1 plus I pangkat N. Jadi kalau kasusnya seperti ini, PV-nya 100 kalikan 1 plus 6% pangkat 1, 106. Jadi uang kita 1 tahun ke depan adalah 106. Nah, ini kalian bisa juga pakai Excel, pakai kalkulator. Itu tapi kalkulatornya harus yang FC, Financial Calculator, bukan yang FX. Ya, kebanyakan kita kalkulatornya adalah kalkulator FX, bukan FC. Tapi menggunakan kalkulator itu juga butuh belajar dulu, ya tidak langsung bisa. Ya. Nah, sekarang yang mudahnya pakai Excel, Ya. Excel. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Sampai sini ada pertanyaan? Gampang ya ini ya? Ya. Kalau misalkan menggunakan tabel, Pak, tabel yang FVIF, itu 0 di belakang komanya diwajibin berapa ya, Pak? Misal. Enggak. Kalau lihat tabel, ambil semua angkanya. Ya, ambil semua angkanya. Kemudian setelah itu hasilnya berapa? Diambil 2 angka di belakang koma. Nah, biasanya tuh di tabel itu 5 angka di belakang koma.
ya 0, gitu ya, 0, atau 1, berapa ya. Nah, Anda kalikan dulu dengan present value-nya. Ya, hasilnya baru 2 angka di belakang koma. Nah, itu ya. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Nah, ini contoh lagi ya, contoh lagi. Jika kita menabung senilai $100 dan mendapat bunga 6%, berapa tabungan kita 5 tahun ke depan? Ini lebih panjang ya. Kalau tadi cuma setahun, sekarang 5 tahun. Tapi tabungannya tetap 100, tidak 100, 100, 100 selama 5 tahun. Ini single payment, baru nilai tunggal. Ya. Berarti I-nya tetap, N-nya berubah jadi 5. Ya, I-nya tetap, N-nya jadi 5. Nah, ini FP sama dengan PV kalikan 1 plus I pangkat N. FP sama dengan 100 kalikan 1 ditambah 0,06 pangkat 5. Nah, 5 tahun ke depan uang kita menjadi $133.82. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada nggak? Belum, Pak. Ya, belum ya. Nah, gimana kalau sama-sama 5 tahun, tetapi pembungaannya catur bulanan? Catur bulanan itu berapa? 4 bulanan, ya. 4 bulanan, ya. Jadi pembungaannya itu 4 bulanan, atau yang umum adalah per bulan, bunganya per bulan, ya. Jadi selama setahun itu terjadi 12 kali pembungaan. Itu sama nggak Pak? Atau beda? Ya, itu kalau pembungaannya gitu, itu beda karena ini setiap bulannya berubah, dia dibungakan. Ya, nah, ingat ini bunga 6% untuk setahun, untuk 1 tahun. Jadi kalau dibayarkan per bulan dibagi 12. Ya, N-nya dikalikan 12. Nah, ini ada contoh nih ya. Ya, misalnya nih. Jika kita menabung $100 dan mendapat bunga 6% dibayar tiap triwulan, berapa tabungan kita 5 tahun ke depan? Nah, triwulanan, 3 bulanan. Berarti setahun dibungakan berapa kali? Setahun? 4. 4 kali. Jadi bunganya dibagi 4, periodenya dikalikan 4. Nah, gini ya, solusinya dicari dulu nih. Jadi berapa kali pembungaan adanya? Ya, P per Y, 12 kalikan 3. 12 itu total bulan setahun dibagi 3. Karena ini triwulanan, caturwulanan, semesteran sama ya. Kalau semesteran dibagi berapa? Kalau semesteran dibagi 2. Dibagi 2, Pak. dibagi 2 ya, dibagi 2 dikalikan 2. Ya. Ya. Karena ini ada 4 kali pembungaan, maka I-nya dibagi 4. Jadi setiap kali pembungaan itu dibungakan 1,5%. Ya. N-nya dikalikan 4. Ya. 5 tahun dikalikan 4 karena setahun ada 4 kali pembungaan. Ya, 20. PV-nya 100 tetap. Ya. Ya, lebih besar daripada yang dibungakan tahunan karena ini setiap 3 bulan dia dibungakan. Ya, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya, ya.
Nah, ini kalau misalnya nih kita punya $1.000, bunganya 8%, tapi pembunganya terus-menerus selama 100 tahun. Maksudnya ini dibungakan lagi ya. Maksudnya begitu dibungakan, dia tidak diambil-ambil selama 100 tahun. Kita aja umurnya tidak sampai segitu mungkin. Jarang orang yang umurnya sampai 100 tahun. Nah, jadi ini kita mau memberikan warisan kepada anak cucu kita. Misalnya, cucu kita deh saya kasih warisan ini. Pokoknya sekarang saya nabung $1.000. Ya, boleh diambil oleh anak cucu saya 100 tahun lagi atau bahkan lebih. Ya, ini rumusnya gimana? Ataukah 1.000 kali 1 plus I pangkat N? Nah, tidak. Ya, tidak. Solusinya, future value sama dengan PV, present value, dikalikan E, pangkatkan IN. IN. Ya. E adalah konstanta. E adalah konstanta. Ada tuh di kalkulator yang E. Kecuali kalkulator bakul ya nggak ada ya. Yang adanya plus, min, bagi, kali, kurang, tambah. Itu nggak ada. Tapi kalkulator FC dan kalkulator FX itu pasti ada E-nya ini. Ya. E pangkat IN. Ya. Jadi sama dengan 1.000 pangkatkan 0,8 kali 100. Ya, 1.000 kalikan E pangkat 8. Hasilnya adalah 2.980.957. Ya. Ini dibungkakannya terus menerus gitu ya. Kita nggak ambil-ambil gitu. Nggak ambil-ambil. Ya. Uang kita akan menjadi seperti ini. Ya, jadi $1.000 100 tahun lagi menjadi 2.980.000. Ya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Izin Pak, Ya. untuk yang ini yang menggunakan ini apakah bisa di semua jangka waktu ya Pak? Nah, masalah jangka waktunya di buku sih tidak di-state ya. Cuma di buku itu misalnya ini sangat keluar dari konteks ya. Kita menghitung sel yang membelah diri. Membelah diri itu kan begitu selesai belah lagi gitu ya. Jadi ini kasusnya contohnya untuk itu. Tapi di sini kalau kita bisa juga menggunakan tabungan ya. Tabungan, misalnya kita mau nabung, memang rencananya untuk anak cucu kita. Kita makanya ngomong ke banknya, ya. Ini rencana tabungan akan saya gunakan untuk warisan gitu ya. Jadi hanya bisa diambil 100 tahun lagi, ya. 100 tahun lagi. Jadi selama periode ini kita nggak boleh ngambil. Nah, mungkin bisa seperti ini, ya. Skemanya akan lain. Nah. Tapi kalau batas waktu tahunnya itu nggak ada batas waktu yang pasti. Pokoknya dibungakan terus menerus, ya. Ya kalau kita analogi saja berarti waktunya cukup panjang ya. Ini 100 tahun atau 50 tahun boleh ya. Itu nanti untuk gitu Anda harus negosiasi dengan banknya, ya, dengan banknya. Karena di buku itu tidak di-state seperti itu. Oke, ya. Jadi nanti kalau di soal ada keterangannya dibungakan terus-menerus selama 100 tahun atau selama berapa tahun gitu ya. Ya. Pokoknya ini lama. Lamanya apakah batasannya 100 tahun, apakah batasannya berapa tahun gitu? Saya belum pernah menemukan, ya, belum pernah menemukan buku yang men-state berapa tahun gitu ya. Ya. Oke.
Jelas ya? Jelas pertanyaannya? Jelas, Pak. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Ini cara ngitung yang pakai E gimana ya, Pak? Nanti di kalkulator yang fx, fx atau fc itu ada E, konstanta E. E dipangkatkan aja pakai ini, ya, pakai bunga, pakai kalikan dengan periode. Nih, sudah ketemu kalikan dengan PV-nya, present value-nya. Di kalkulator FC maupun efek itu ada konstanta E. Cari di konstanta. Ada log, ya, ada ln, itu cari yang E. Konstanta yang E. Ada nggak? Maaf ya, kalkulator bakul nggak ada. Kalkulator bakul nggak ada. Harus kalkulator FX. Kalaupun Anda pakai handphone, Anda harus download kalkulator FX atau FC. Ya. Dipangkatkan dulu, dikalikan present value-nya. Ada? Sudah ketemu? Ada nggak? Ini konstanta, konstanta, ya, atau angkanya pasti tetap, angkanya pasti tetap, ya. Kalau di handphone Anda harus download dulu FX kalkulator atau kalkulator FC, ya. Berarti kalau yang pakai E ini, Pak, nggak ada kalau penggunaan versi tabelnya ya, Pak ya? Nggak ada. E-nya tuh jadi angkanya tetap. E itu tetap konstanta. Jadi kita tinggal pangkatkan dengan pangkatnya, ya. Kemudian kalikan dengan PV-nya. Nah, gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? FX itu scientific calculator, kalau FC itu financial calculator, ya. Itu beda. Kalau yang kasih itu yang FC untuk menghitung seperti ini, ya, future value, present value. Tapi penggunanya memang susah, ya. Memang susah. Karena saya yakin biasanya sih dari anak IPA, IPS yang jarang ada yang punya, ya, anak IPA itu kalkulatornya semuanya FX atau scientific calculator. Nah, ini ada kalkulator E. Itu kira-kira 2,71828182885. Ada konstantanya E. Tinggal pangkatkan dengan 8. Ya. Kalikan dengan 1000. Ya. Ada tuh. Kalau di handphone ya harus install dulu kalkulator yang di handphone tuh kalkulator bakul, adanya tambah bagi kurang kali, ya, itu nggak ada konstanta E. Kalau di scientific maupun financial kalkulator akan ada, ya. Ya, oke. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Pak, saya masih belum. Saya Saya izin tanya, Pak.
Sama Ya. yang tadi compound interest yang pertama itu sebenarnya titik bedanya di mana ya, Pak? Nah, ini dibungakan terus-menerus. Ya, kalau tadi kan ada periodenya tuh dibungakan tiap semester, tiap triwulan, tiap apa gitu ya. Ada keterangan seperti itu. Tapi yang ini dibungakannya terus-menerus. Gitu. Bukan harian sih, bukan harian juga, tapi terus-menerus. Jadi Anda nanti kalau misalnya berminat untuk berminat ya, untuk memberikan warisan atau apa, misalnya punya gaji nanti gaji tambahan atau apa gitu ya, Anda harus ngomong ke banknya, saya ingin menyimpan ini ya gitu. Jadi kalau Anda tabung biasa, makanya perlakuannya sama dengan yang compounding tadi. Ya, kalau Anda ngomong, Anda berarti uang Anda ini bisa dia investasikan ke tempat lain. Ya, karena nunggu 100 tahun lagi gitu ya. Kalau uang tadi kan sewaktu-waktu Anda bisa ambil kan? Ini nggak bisa diambil sampai 100 tahun. Nah, gitu. Sistemnya bedanya kayak gitu. Jadi compounding itu dibungakan, bunga berbunga, tapi ngikuti periodenya, semesteran, bulanan, caturulan, harian, ya, atau tahunan. Tapi kalau ini terus-menerus. Dibungakan terus-menerus. Nah, gitu ya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Nah, kalau ini grafiknya ya ada di slide yang buku satunya, Future value compound interest and calculating berdasarkan bunga, ya, berdasarkan tahun, ya. Semakin lama jumlahnya akan semakin besar, ya. Semakin lama dengan bunganya, asal ada bunganya, ini 8% per tahun. Ini untuk 10 tahun jumlahnya 215, untuk 15 tahun jumlahnya 317. Ya. Kalau nggak ada bunganya, makanya akan tetap terus 100. Ya, karena bunganya ini 0%. Kalau bunganya 0%, ya, berapapun tahunnya jumlahnya akan tetap. Ya. Ya, jangan punya bayangan bahwa ini khusus untuk bank konvensional, ini khusus untuk bank syariah. Tidak. Bank syariah tetap ada bunganya, tapi bukan bunga ya, istilahnya adalah bagi hasil. Ya, bagi hasil. Bunganya sih tetap 0, tapi dia ada bagi hasilnya. Makanya tabungan kita juga akan bertambah. Ya. Gitu. Kalau konvensional sih fix ya, bunganya sudah pasti ada. Kalau syariah, bank syariah itu ngikuti bagi hasilnya. Hasilnya berapa? Ya, gitu. Oke. Ini berdasarkan waktu ya. Jadi waktunya semakin lama semakin bertambah, angkanya semakin besar. Tapi kalau kita present value kan jumlahnya tetap 100. Nah, ini kaitannya dengan bunga, suku bunga, ya. Kalau suku bunganya cuma 10%, angkanya gini. Yang biru. 15% yang hijau, naik. 20% yang orange. Nah, ya. Itu. Oke. Jadi seperti ini. Nilai di masa yang akan datang, ya. Semakin tinggi bunganya, makanya nilainya juga semakin besar, ya. Itu. Oke, ada pertanyaan dulu? Future value? Future value? Kalau dulu kita hitung obligasi ini jarang digunakan ya, jarang digunakan. Kita lebih memakai yang present value, ya. Kita gunakan yang present value, ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu?
Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Yang kedua adalah present value. Nah, ini kebalikan dari future value. Kebalikan dari future value. Ya. Nah, ini contoh soalnya adalah jika kita akan menerima $100 1 tahun lagi, berapa present value jika bunganya 6%? Kalau kita ingin $100 1 tahun ke depan, berapa kita harus menabung sekarang? Ya, itu namanya present value. Nah, caranya adalah dibalik ya. PV sama dengan FP kalikan PVIV, present value interest factor, IN. Kalau di situ berarti 100 kalikan 0 present value interest factor, bunganya 6%, N-nya 1. Ya. Tabel PVIV. Kalau kita nggak mau lihat tabel, pakai rumus matematika. Ya, PV sama dengan FP per 1 plus I pangkat N. Jadi nilai $100 di masa yang akan datang sama dengan 94,34 di masa sekarang. Nah, pasti lebih kecil kalau present value. Ya. Oke. Ini kan gampang ya, sudah Anda pelajari dulu. Saya ulang-ulang dulu. Ulang-ulang. Anda pelajari dulu di pengantar akuntansi ketika kita menghitung nilai obligasi. Ya. Kita pakai ini. Ya, kita pakai ini. Ya. Nah, kemudian kalau 5 tahun lagi berarti E-nya dipangkat, 1 plus I-nya dipangkatkan 5. Lebih kecil lagi karena kita mau punyanya $100 5 tahun lagi, semakin panjang waktunya semakin kecil nilainya, ya. Oke. Nah, seperti ini kan. Ya. Semakin panjang nilainya, maka semakin kecil. Ya, semakin kecil. 10 tahun lagi, makanya present value-nya juga semakin kecil. Ya. Oke. Nah, hint untuk nilai tunggal ya, hint-nya. Ada 4 elemen untuk perhitungan. Yang pertama adalah future value, yang kedua adalah present value, yang ketiga keempat adalah I, bunga atau opportunity cost, dan N adalah jumlah pembungkaan. Nah, saat mengerjakan soal kita akan diberikan 3 elemen, entah itu FP, PV, atau I atau N. Hanya 3. Kita diminta untuk mencari elemen yang belum ada. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gampang ya? Gampang ya? Gampang. Nah, ini ada lagi ya, ada lagi APY, annual percentage yield. Ini untuk apa sih APY ini ya? Jadi kalau kita mendapatkan 2 pilihan ya, 2 pilihan, misalnya nih satunya dibungakan tiap semester, satunya dibungakan per tahun. Ya, ini besaran yang mana bunganya? Kita bingung karena periodenya beda. Ya, periodenya beda. Contohnya ini. Mana pinjaman yang lebih baik? Apakah 8% dengan pembungaan tiap tahun atau 7,8% dibungakan tiap triwulan? Nah, ya. Angkanya tidak bisa kita bandingkan karena
Pembungaannya beda-beda. Satunya per tahun, satunya per triwulan. Ya, satunya per tahun, satunya per triwulan. Nah, gimana dong caranya? Ya. Nah, ini ada keterangan dulu. Kita tidak bisa hanya membandingkan dengan melihat nominal bunganya. Karena keduanya memiliki pembungaan yang berbeda. Ya, nanti kalau Anda dapat tawaran tuh, Pak, tabung ke saya aja, saya bunganya 8% per tahun. Enggak, ke bank saya aja bunganya lebih besar karena dibungakan 7,8%, tapi tiap triwulan. Nah, Anda bingung nih, pilih yang mana? Yang 8% tiap tahun atau 7,8% tiap triwulan. Ya, makanya kita perlu menghitung pakai APY, Annual Percentage Yield. Ini untuk apa? Yang pembungaannya tidak setiap tahun, kita setahunkan. Coba hitung setahun. Jadi kalau sudah setahun tidak perlu kita APY-kan. Yang perlu adalah pembungaan yang tidak setahun, ya, tidak 1 tahun sekali. Triwulan, bulanan, caturwulanan, harian, semester itu perlu kita cari APY-nya, ya, untuk dibandingkan. Nah, caranya adalah APY sama dengan 1 plus quoted rate bagi M, ya, pangkat M min 1. Ya. Berarti kalau tadi untuk tiap triwulan, berarti tiap triwulan itu ada berapa kali pembungaan? Tiap tahun, per tahun ada berapa kali pembungaan? Pak. Triwulan 4 kali. Ya, berarti 1 ditambah bunganya berapa? 7,85%. 0,785 dibagi 4, dipangkatkan 4, dikurang 1. Ya, kalau semesteran ya berarti dibagi 2, pangkat 2. Kalau bulanan berarti dibagi 12, pangkat 12. Kalau harian dibagi 365, dipangkatkan 365. Makanya APY untuk bunga 7,8% dibayar triwulan adalah 8,08%. Berarti lebih besar yang mana? Ini lebih besar yang nomor 2. Walaupun secara nominal dia lebih kecil. Tapi APY-nya menunjukkan dia lebih besar. Nah, gitu ya. Oke. Kalau sudah setahun tidak perlu kita hitung APY-nya ya. Kalau sudah setahun tidak perlu kita hitung APY-nya. APY ini untuk pembungaan yang tidak setahun. Ya. Semesteran, triwulanan, caturwulanan, harian, bulanan itu perlu kita bikin APY-nya kalau kita mau bandingkan. Nah, gitu. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Silakan. Ada pertanyaan? Belum ya? Jelas ya? Jelas ya? Ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk apa? Gitu. APY ini untuk membuat perbandingan antara dua tabungan atau dua pinjaman yang pembunganya berbeda. Ya, pembunganya berbeda. Oke. Nah, kalau seperti ini, kita perlu adakan semua ke tahun ke 0. Ya. Ini jumlahnya beda-beda, tapi kita akan bahas nanti. Ya. Kita akan bahas anuitas, tapi sebelum itu saya minta waktu dulu ya, istirahat dulu ya, sebentar. Ya. 15 menit lah, ya. Itu bedanya sama single payment tadi yang kita bahas tadi adalah dia serangkaian pembayaran. Jadi ada beberapa kali pembayaran ya, anuitas
Kita lihat dulu. Anuitas adalah serangkaian pembayaran kas dengan jumlah yang sama yang dilakukan setiap periode. Nah, kalau digambarkan seperti ini, ya. Nah, ini adalah garis bilangan. Kalau tadi single payment, saya bisa tidak gimana ya? Garis bilangannya Anda opsional, boleh buat, boleh enggak. Tapi untuk anuitas ini Anda harus bikin garis bilangan seperti ini. Ya, berarti ini adalah artinya apa? Pembayaran $1 per tahun selama 4 tahun. Ya, kalau gambar ini. Ya. Jadi kita membayar $1 setahun selama 4 tahun. Ya, jumlahnya sama, periodenya juga sama. Ya, periodenya juga sama. Tuh. Ya. Anuitas adalah serangkaian pembayaran kas dengan jumlah yang sama dan dilakukan setiap periode. Ya, seperti ini. Oke. Nah, contohnya adalah nanti kalau Anda udah kerja itu mungkin Anda ambil kredit KPR, kredit pemilikan rumah. Nah, atau mobil atau motor. Itu sistemnya menggunakan anuitas. Karena angsurannya tetap selama beberapa tahun, ya, angsurannya tetap selama beberapa tahun, ya. Atau yang sudah Anda pelajari kemarin adalah menghitung obligasi atau menghitung bunga obligasi. Nah, gitu ya. Jadi perhitungan pokoknya pakai single payment, perhitungan bunganya pakai anuitas. Ya, gitu, ya. Nah, future value anuitas, ya. Jika kita menabung setiap akhir tahun sebanyak $1.000 dengan bunga 8%, maka pada akhir tahun ketiga kita akan memperoleh, nah, sistemnya seperti ini, ya. Jadi tiap tahun kita menabung 1.000, 1.000, 1.000. Pada akhir tahun ketiga di sini uang kita menjadi berapa? Ya, future value di masa yang akan datang. Ya, bisa dengan dua cara. Caranya gimana, Pak? Yang pertama, kita present value-kan satu-satu. Ya, kita bawa ke tahun ketiga. Kita bawa ke tahun ketiga. Kita bawa ke tahun ketiga. Atau kalau enggak, kita pakai rumus anuitas. FP, bukan PV ya, FP sama dengan PMT atau payment dikalikan FVIVA. Nah, ini beda dengan tadi, ya, dengan FVIF, ya. Bedanya apa? Di sini adalah future value interest factor annuity, ya. Tabelnya juga beda. Jadi nanti kalau Anda lihat tabel future value maupun present value, akan ada 4 tabel. Yang pertama present value interest factor, future value interest factor. Yang ketiga ada present value interest factor annuity sama future value interest factor annuity. Nah, gitu ya. Ini beda dengan tabel yang untuk menghitung pakai single payment. Ya. Atau rumusnya adalah FP sama dengan PMT kalikan 1 plus I pangkat N min 1 per I. Ya, per I. Ya, jadi 1000 dikalikan 1 ditambah I 8% pangkat 3 dikurang 1 dibagi 0,08 atau 3.246,40. Ya, itu. Jadi 1 plus I pangkat N min 1 per I. Atau enggak kita present future value kan satu-satu pakai rumus single payment. Tapi itu efektif untuk yang periodenya kecil ya, periodenya kecil. Paling 5 tahun ya, 5 tahun.
Kalau sudah banyak, kita akan praktis menggunakan rumus ini. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. FVIVA, ya. Future Value Interest Factor Annuity. Nah, annuity artinya apa? Pembayarannya berulang berkali-kali dengan jumlah yang sama dan periodenya juga sama. Ya. Periode sama tuh kalau dibayar tahunan ya tahunan terus, dibayar semesteran ya semesteran terus gitu ya. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya. Kalau nggak ada, kita ke present value. Ya. Present value. Ya. Jika kita ingin memperoleh 1.000 tiap akhir tahun selama 3 tahun, berapa kita harus menabung saat ini jika suku bunga 8%? Ini kebalikannya ya. Kita ingin menerima $1.000, $1.000. Berapa yang harus kita tabung di tahun ke-0? Ya, di tahun ke-0. Gitu. Maka kita gunakan present value. Nah, seperti ini ya. Present value interest factor. Ya. Present value interest factor. 8%, N-nya 3. Nah, kalau kita pakai rumus matematik, makanya rumusnya menjadi PV sama dengan PMT dikalikan 1 min 1 plus I pangkat N per 1. Kok per 1? Per I. 1 kurangi 1 per 1 plus I pangkat N per 1. Ya. Beda dengan tadi kan, ini ya. Nah, yang kedua seperti ini. Ya. Oke. Jadi untuk mendapatkan $1.000 tiap tahun selama 3 tahun, kita saat ini harus menabung sebesar 2.577. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita lihat anuitas itu ternyata ada 2, yaitu ordinary annuity yang kita bahas tadi sama anuitas segera atau annuity due. Ya. Bedanya cuma kalau anuitas biasa itu dibayarkan di akhir tahun, kalau annuity due itu saat itu juga, ya, saat itu juga. Jadi kalau kita lihat garis bilangannya, ordinary annuity dimulai periode 1, ya, pembayaran atau tabungannya dimulai pada periode pertama, ya. Ini 0, ini 1, 2, 3, gitu kan. Sedangkan annuity due itu dimulai saat itu juga. Nah, seperti ini, ya. Jadi ngitungnya mulai tahun ke-5, ke-6, ke-7, nah, ya. Jadi annuity due itu begitu kita tanda tangan kontrak, kita sudah mulai menabung, ya. Kita sudah mulai membayar. Nah, annuity due ini cocok untuk, ya, KPR, ya. KPM, kredit kepemilikan mobil, kendaraan bermotor, KKB dan KKB. Bermotor baik motor maupun mobil, ya. Karena begini, kalau motor, mobil dan KPR biasanya DP yang kita bayarkan itu sudah termasuk angsuran pertama. Nah, makanya dia disebut
annuity do. Annuity do. Atau kalau kita mau tadi ada tabungan berencana, tabungan rencana ke bank, pada saat Anda mengajukan dan setuju, Anda sudah harus menabung sejumlah yang disetujui. Nah, itu disebut annuity do. Anuitas segera. Kalau annuity biasa, end mode ya di akhir tahun. Kalau annuity do di awal tahun. Nah, gitu ya. Oke. Jadi kalau annuity biasa itu cocoknya untuk obligasi, ya, untuk obligasi. Ya, untuk obligasi. Jadi obligasi itu kita beli dulu, baru kita mendapatkan bunga pada saat pembayaran bunga berikutnya. Ya. Ya. Jadi annuity biasa, ordinary annuity itu mulainya akhir tahun, ya. End mode. Kalau annuity itu mulainya di awal tahun. Ya. Oke, ada pertanyaan? Izin Pak. Ya. Kalau misalnya yang annuity due dengan ordinary annuity due kan yang Bapak jelaskan tadi berdasarkan awal periodenya. Misalnya kalau nanti di akhir periodenya itu Pak, itu ada perbedaan perlakuan nggak Pak? Oh, musiknya dimatiin dulu, nggak dengar. Oh, itu ibu yang masang musik. Sebentar Pak. Udah. Sudah Pak. Ini gini ya, ini bukan masalah, sebenarnya bukan masalah perlakuan, cuma masalah term aja, term and condition ya. Jadi ini apa, kita gunanya untuk apa nih? Kalau untuk kredit KPR atau kredit KKB, kepemilikan kendaraan bermotor, biasanya sih pakai annuity due, karena begitu kita tangan kontrak, kita langsung diminta untuk bayar cicilan pertama, ya, cicilan pertama, bulan pertama atau cicilan tahun pertama. Tapi kalau ini annuity, ordinary annuity, kita nanti, ya, seperti kita obligasi baik penerbit maupun yang beli, kita akan dapat bunganya, tunggu dulu satu periode dulu, ya, sama dengan penerbit obligasi, kita bayar bunganya tunggu dulu satu periode dulu, ya. Sebenarnya ini sama, cuma annuity itu mulainya awal, kalau annuity ordinary mulainya akhir, gitu. Sebenarnya ini nggak ada akibat terhadap apapun ya. Maksudnya lebih enakan mana Pak? Enakan ini nggak? Enakan ini nggak? Sama sebenarnya, cuma mulainya term and condition-nya itu yang beda, ya. Gitu. Jadi misalnya gini, kita ke bank ya, Anda ngomong, saya mau bikin tabungan rencana. Kalau di Bank Mandiri itu tabungan rencana untuk saya membeli apa ya gitu ya. Nah, Anda langsung begitu tangan kontrak, Anda langsung, oh Pak, langsung dipotong ya bulan ini untuk tabungan ini. Nah, itu berarti annuity due. Nah, kebanyakan kredit semuanya pakai annuity due. Ya, annuity due. Ya, gitu. Jadi ini nggak ada efek ke finansial sebenarnya, ya, cuma
apakah dia langsung kita membayar atau langsung menabung, itu yang membedakan. Ya. Karena ini berarti apa namanya pembayarannya dimajukan setahun. Ya. Nanti Anda lihat rumusnya, ya. Ya. Atau lihat rumusnya dulu ya. Nah, anuitas segera seperti ini. Sama-sama 3 tahun, ya 3 tahun tadi kalau kita 1.000, sama-sama 3 kali pembayaran, tapi hanya saja pembayarannya tiap awal tahun, bukan pada akhir tahun. Jadi yang membedakan adalah pembayarannya saja pada awal tahun, bukan pada akhir tahun. Nah, kalau tadi kan 1.000-nya di sini nih, bukan di sini. Ya, 1.000-nya di nomor 3 ini. Nah, ini enggak. Ya, 1.000-nya ada di 0. Tahun ke 0, begitu kita mulai, kita langsung membayar atau langsung menabung. Nah, itu. Ya. Oke. Nah, kita lihat rumusnya. Karena ini beda satu periode, makanya rumusnya adalah kita tambahkan 1 plus I di belakangnya. Ya, ditambahkan 1 plus I. Nah, karena mulainya di sini di 0, makanya pada akhir tahun ketiga ditambahkan 1 plus I. Nah, gitu aja sih rumusnya sama. Ya, tabelnya sama, cuma di belakangnya ditambahkan 1 plus I. Ya. Demikian juga yang present value. Belakangnya ditambahkan 1 plus I, dikalikan 1 plus I. Nah. Ya. Ini menandakan bahwa annuity-nya adalah annuity due atau pembayarannya di awal tahun. Di awal tahun. Makanya nanti kalau kita belajar ke belakang, Anda harus perhatikan tuh, ya, Anda harus perhatikan dia mulainya di tahun pertama atau pada saat ini. Kalau pada saat ini berarti dia mulainya tahun ke-0. Ya, tahun ke-0. Ya. Tahun ke-0. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Ya. Sebenarnya ini tidak ada implikasi apa-apa, ya. Cuma saja tergantung dari persyaratan kreditnya atau persyaratan kita menabung itu gimana, ya. Apakah kita langsung mendapatkan hasil atau langsung membayar? Nah, itu yang membedakan antara dua hal ini. Ya. Oke. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Nah, ini nanti tergantung soal ya, tergantung soal. Dia minta gimana. Tapi kita bisa membedakan kalau kredit berarti dia annuity due. Kalau obligasi dia berarti ordinary annuity. Nah, gitu aja sih. Dua hal itu, ya. Oke. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Jelas ya? Oke. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau pembayarannya tidak sama? Ini anuitas bukan? Saya tanya, ini anuitas bukan? Bukan, Pak. Kenapa? Karena beda pembayarannya. Ya, beda pembayarannya. Bukan anuitas. Ini bukan anuitas. Makanya cara mengerjakannya harus satu-satu. Kita present value-kan satu-satu. Ya, 2.000 ke 0, ke titik 0, 4.000 ke 0, 6.000 ke 0, dan 7.000 ke 0. Nah, ini adalah nanti kita pelajari minggu depan. Ya, kita keluar uang di tahun ke-0. Ini minus, ini artinya keluar uang ya, keluar uang. Ya, tahun pertama dari investasi ini dapat 2.000. Tahun kedua dapat 4.000, tahun ketiga dapat 6.000, tahun keempat dapat 7.000. Nah, seperti itu. Ya. Apakah ini anuitas? Bukan. Ya, kita disuruh menghitung present value apabila tingkat bunganya 10%. Nah, seperti ini ya. Kita bawa semua ke tahun ke-0 dengan N masing-masing, tapi I-nya sama, 10%. Ya. 0 minus 10.000 sama ya, 10.000, karena titiknya sama. 2.000, tahun pertama 2.000. Makanya present value-nya sama dengan 2.000 dibagi 1 ditambah 10%, pangkat 1. Ya, yang tahun kedua 4.000 dibagi 1 tambah 10%, pangkat 2. 6.000 dibagi 1 ditambah 10%, pangkat 3. Dan yang keempat 7.000 dibagi 1 plus 10%, pangkat 4. Nah, gitu ya. Hasilnya makanya 4.412. Ini penghasilan dari investasi, ini investasi yang kita lakukan, ya. Tapi tenang, ini pelajaran minggu depan, ya, minggu depan, capital budgeting namanya, ya. Kita sudah mulai banyak menggunakan time value of money, konsep time value of money, gitu, ya. Oke. Kita akan belajar banyak minggu depan, ya, minggu depan. Nah, sekarang ada lagi perpetuitis. Perpetuitis itu apa? Ya, perpetuitis adalah andaikan, ini ilustrasinya dulu, andaikan kita akan menerima sejumlah uang tetap setiap periode, entah itu bulanan, tahunan, caturbulanan, selamanya. Itu disebut perpetuity. Contohnya kalau nanti kita jadi ASN, kita akan dapat pensiun. Nah, itu namanya perpetuities. Ya. Perpetuity dikatakan juga sebagai anuitas selamanya. Nah, gitu ya. Atau contohnya di sini adalah dividen untuk saham preferen, ya, yang sifatnya kumulatif, ya. Dividen untuk pemegang saham preferen yang sifatnya kumulatif. Kan dia dibayar terus ya. Walaupun tidak dibayar tapi tetap harus dibayar. Ya. Perpetuity. Pensiun itu juga perpetuity. Makanya ada wacana kan pensiun diberikan sekali saja. Nah, itu pakai ini. Rumusnya pakai ini, ya. Gimana rumusnya? Gampang. PV sama dengan PMT per I. Ya, PMT itu payment per I. Ya. Berapa kita harus menabung di awal tahun bila kita mengambil 10.000 tiap tahunnya selamanya apabila suku bunga 8%. Ya, berarti 10.000 dibagi 8%. Kita ketemu 125. Ya, jadi kalau kita ingin ongkang-ongkang kaki, kita terima 10.000 per tahun dengan asumsi bunga 8%, kita harus menabung sebesar 125.000.
Nah, ini yang dipakai di perusahaan-perusahaan yang untuk jaminan hari tua. Ya, tabungan hari tua gitu ya. Jadi kita bisa mengambil uang sejumlah berapa ya selamanya sampai seumur hidup kita, ding, nggak selamanya. Kalau selamanya mah anak cucu kita bisa terima ya, nggak, selama kita masih hidup, jadi seumur hidup. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa menabung sebesar 125.000. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Bertanya, Gampang Pak. ya? Iya, silahkan. Itu kan kita itu bayarnya 125.000. Terus kita bisa mengambil itu setiap tahunnya 10.000. Nah, itu kalau misal kita hidupnya nggak sampai 125.000 itu gimana, Pak? Misal cuma bisa sampai ambil 60.000 gitu. Ya, berarti hilang. Yang 60 enggak dikembalikan. Enggak dikembalikan. Dikembalikan siapa? Karena kita. Nggak bisa karena perjanjian dengan kita. Gitu loh. Jadi seumur hidup ini selamanya ini seumur hidup kita aja. Ya. Seumur hidup iya, kita. Pak. Makasih, Pak. Pernah nggak ada apa? Langganan seumur hidup gitu ya. Itu pakai ini perpetuity, ya. Perpetuity. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ada lagi satu perpetuity yang bertumbuh. Artinya gini, tahun pertama kita terima 10.000, tahun kedua kita akan naik 10%, berarti tahun kedua kita terima 11.000, tahun ketiga naik lagi 10% gitu ya. Itu namanya perpetuity yang bertumbuh. Ya, seperti ini, growing perpetuity. Ya. In growing perpetuity, the periodic cash flow grow at constant rate. Jadi naiknya itu pembayarannya konstan. Ya, ada kenaikannya berapa persen per tahun. Gitu. Nah, ini rumusnya lagi. PV sama dengan PMT period 1. Hati-hati ya, period 1. Dibagi 1 main G. 1 main G. Ya. Jadi perhatikan soalnya baik-baik. Present value of growing perpetuity. What is the present value of stream payment where the year 1 payment is 90.000 and the future payment grows at rate 5% per tahun. The interest rate used to discount the payment is 9%. Ya. Jadi grow-nya 5%, I-nya 9%. Ya. Pembayaran tahun pertama adalah 90.000. Nah, ya. Nah, berarti tahun pertama 90.000, tahun kedua 90.000 dikalikan 1 kalikan 1,05, tahun ketiga berarti 90.000 kalikan 1,05 pangkat 2. Ya. Ingat ya, yang pertama yang kita gunakan adalah posisinya bila ada di nomor 1. Di tahun pertama. Bila dia posisinya masih di tahun ke-0, kalikan dulu 1,05 atau 1 kalikan 1 plus I.
Ya, 1 plus I. Ya. The growing cash flow go on forever. Jadi terus menerus, naik terus menerus. Present value-nya menjadi berapa? Nah, ini kan. Jadi PMT period 1 90.000 dibagi growth I-nya 9%, growth-nya 5%. 90.000 dibagi 0,04 sama dengan 2.250.000. Nah, itu ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Ya, seperti saya katakan ini perhitungan untuk nanti pensiun, membayar pensiun. Ya, untuk dividen menentukan nilai dari saham preferen. Ya, menentukan nilai dari saham preferen. Ya, Izin Pak. ya silakan. Growth itu maksudnya apa ya? Bertumbuh. Jadi misalnya nih pembayaran kita P1 periode 1 10.000, bertumbuh sebanyak 5% per tahun. Jadi pembayaran tahun kedua menjadi 10.500. Nah, itu dikatakan bertumbuh. Tahun ketiga menjadi berapa? 10.500 dikalikan 5%, tambah terus gitu. Jadi kan kalau tadi yang pertama kan pembayarannya tetap. Ini tetap. Jadi pembayarannya tetap, kalau di sini contohnya adalah 10.000. Nah, tetap. Terus 10.000. Tapi yang kedua tidak growth, ada pertumbuhan. Ya. Jadi seperti ini. Pertama 90.000, tahun kedua adalah 90.000 dikalikan 1 plus I karena tumbuhnya 5%. Tahun ketiga berarti 90.000 kalikan 1 plus I pangkat 2. Tahun keempat demikian seterusnya. Itu. Ya. Makanya rumusnya agak beda. PMT period 1 dibagi 1 min G. Lebih besar sih dapat, lebih besar kita membayar karena growth ya, bertumbuh. Uang yang kita ambil akan naik terus. Ya. Oh, izin Pak, berarti pembayarannya itu yang bertambah ya Pak, bukan berarti betul. Bukan berarti misalkan kita udah dibayar terus nambahin ke modal terus jadi nambah pembayarannya. Enggak, karena kita kan yang kita menerima, kita bayar dulu di awal, kemudian kita akan menerima uangnya. Nah, kita bayar dulu di awal, kemudian kita akan menerima uangnya. Ya. Gitu. Jadi ini sistemnya adalah perpetuity, jadi pengambilan tiap tahun, sama dengan pensiun. Ya, sama dengan pensiun. Ya. Sama dengan pensiun. Ya. Oke. Jadi kalau pensiun itu seolah-olah pemerintah menabung kita di awal berapa. Nanti diambil terus-menerus gitu ya. Makanya kemarin pemerintah sempat menggelontorkan bahwa pensiun ini diberikan sekali saja, satu kali saja, single payment. Ya udah, berarti pemerintah misalnya nih, saya pensiun sekarang, ya dihitung, Anda akan dapat 1 M. Ya udah, saya terima 1 M doang. Tiap bulan nanti saya tidak akan dapat uang pensiun lagi. Nah, itu. Ya. Jelas? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan?
Ada lagi? Kalau nggak ada, kita ke contoh soal ya, contoh soal. Nah ini contoh soalnya. Ya. Ini perhatikan ya, hati-hati ya. Ini ada contoh soal cash flow yang diperoleh dari investasi diperkirakan 40.000 per tahun pada akhir tahun kelima, ke-6, ke-7, dan ke-8. Jadi kita investasi ya di tahun ke-0 baru menghasilkan di tahun ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. 1, 2, dan 3 nggak ada hasilnya. Ya. Bila suku bunga yang diminta ada 20%, hitunglah present value dari investasi ini. Kira-kira garis bilangannya gimana? Ya, kita gambar dulu tuh garis bilangan. Ya. Garis bilangannya akan seperti ini. Nah, ya. Tahun pertama, kedua, ketiga tidak ada hasilnya, tidak ada cash flow. Baru tahun ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Ya. Baru menghasilkan cash flow sebesar 40.000 per tahun. Nah, gitu ya. Nah, saya tanya dulu, ini anuitas bukan? Ini anuitas bukan? Bukan, Pak. Tidak. Bukan. Anuitas bukan? Satu, Jeremy jawab bukan. Anuitas bukan? Anuitas setelah tahun keempat. Nah, ya betul. Anuitas setelah tahun keempat ya. Jadi ini cara mengerjakan ada dua. Yang pertama adalah ini tuh ya. Kita akan present value-kan nilai ini ya satu-satu. Karena tadi jawab bukan anuitas, berarti kita harus present value-kan semua satu-satu. Ya. Mempresent value-kan satu persatu nilai cash flow. Berarti 3 tahun ini nggak ada ya karena jumlahnya 0. Berarti tahun keempat kita bawa ke tahun ke-0, tahun kelima kita bawa tahun ke-0, 6 ke 0, 7 ke 0, 8 ke 0. Berapa nilainya? Ya. Atau cara kedua, ya, cara kedua adalah dianggap sebagai anuitas biasa. Nah, karena anuitas biasa dimulai pada akhir tahun, makanya mulainya di tahun ketiga. Nah, seperti ini. Ya, tahun ketiga kita anggap sebagai tahun ke-0 untuk anuitas ini. Ya, anuitas ini. Ya. Kalau tahun ke-0 berarti PMT-nya berapa? PMT-nya berapa? PMT-nya 0. PMT-nya berapa? PMT. Kita kan mau ngitung present value pada tahun ketiga. PMT-nya berapa? Berapa? 40, Pak. Ya, 40.000. PMT-nya ada 40.000. N-nya berapa? N-nya berapa? Ayo, N-nya berapa? N-nya berapa? 5. Nah, 5 benar yakin. Ini 8 loh. 5 atau 8? 5, Pak. 5 atau 8? Hah? Kalau saya 5 atau 8? Iya, N-nya 5 karena pembayarannya cuma 5 kali. N-nya 5. Jangan terkecoh ya, karena ini kita anggap sebagai tahun ke-0, berarti ini tahun ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Ya. Nah, ya. Pembayaran bunganya 1 tahun sekali, berarti 1 kali pembuangan saja selama setahun. I-nya 20, PMT-nya 40.000, N-nya 5. Kita masukkan ke rumus tadi. 1 dikurangi 1 per 1 plus I pangkat N per I. Ya, ketemu angka 119.624. Selesai? Selesai? Sudah selesai?
Belum. Ya, belum. Karena ini baru berada di tahun ketiga. Berarti perlu kita apakan? Present value kan lagi ke tahun ke 0. Nah, berarti 119624 kita present value kan. Ya. PV satu kali pembungaan, I-nya 20%, N-nya 3. Ya, N-nya bukan 5, bukan 8, tapi 3. Ya, future value-nya 119624, berarti present value-nya adalah 69226. Ya, kerja dua kali. Tapi ini sih praktis untuk anuitas yang periodenya lama, ya, periodenya lama. Ya. Kalau singkat-singkat sih lebih baik di present value kan satu per satu. Oke. Jelas? Jelas? Jelas, Pak. Jelas? Jelas. Ya. Jadi kalau seperti ini bisa pakai dua cara, ya, dua cara. Karena ini dianggap bukan anuitas, makanya kita present value kan satu-satu. Nah, atau yang ini kita anggap sebagai anuitas. Nah, kita makanya tahun ketiga ini dianggap tahun ke 0, berarti N-nya menjadi 5. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu soal 1, contoh soal 1. Contoh soal 1. Contoh soal 1. Kalau nggak ada kita yang kedua, ya, yang kedua. Oke. Anda berencana untuk menabung senilai 400 per bulan di akhir bulan dengan bunga 12%. Berapa nilai tabungan Anda pada saat 30 tahun lagi? Nah, ini per bulan ya. Berarti I-nya dibagi 12, E-nya dikalikan 12. Ya. I-nya jadi berapa I-nya? I-nya jadi berapa? 1%. Bulan 1%. E-nya menjadi 360. Nah, ya. Jadi seperti ini, skemanya seperti ini. Ya, 0, 1, 2 sampai 360. Oke. Ini nggak ada di tabel ya, di tabel nggak ada. Ini salah, ini yang pertama ini salah. Yang ada hanya hitungan matematis. Ya. PMT sama dengan 1 plus I pangkat N min 1 dibagi I. Karena kita mau mencari nilai uang kita 30 tahun ke depan. Ya. 400 dikalikan 1 plus 1% pangkat 360 dikurang 1 dibagi 1% sama dengan 1.397.985,65. Ya. Ini. Gampang ya. Belum dikombinasi. Nanti soalnya dikombinasi. Ya. Oke. Nah, ini KPR. Anda berencana membeli rumah senilai $100.000 dengan bunga 7%. Jangka waktu KPR 30 tahun. Berapa cicilan per bulannya? Kita disuruh mencari PMT-nya, present value-nya dikasih tahu, N-nya dikasih tahu, I-nya dikasih tahu. Nah, saya tanya dulu nih, I-nya jadi berapa? I-nya jadi berapa? I-nya jadi berapa? I-nya jadi 7% dibagi 12. N-nya menjadi 30 tahun dikalikan 12. Jadi menjadi 360 per tahun. Ya. Berarti cicilan kita harusnya sejumlah 665,30. Ya.
Kenapa ini ada I1 plus I pangkat N? Apakah ini annuity do? Apakah ini annuity do? Enggak. Betul ya? KPR kan annuity do. Jadi begitu kita menerima perjanjian, kita langsung terima, kita langsung membayar uangnya, uang cicilan kita per tahun, ya. Ini salah ini. Kenapa ini ada faktor 1 plus I? Karena dia adalah KPR. Berarti tipenya adalah annuity do. Anuitas segera. Ya. Karena ini KPR. Ya. KPR, kredit rumah, kredit motor, kredit mobil itu biasanya annuity do. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau ada foto dulu. Pak, izin Pak. Iya, silakan. Berarti nanti kita kalau jawab soal itu ada kayak yang digabung-gabungkan gitu Pak ya? Nanti, contohnya nanti ya, nanti untuk tugas biasalah. Contoh soal gampang, tugas lebih susah, ujian lebih susah lagi. Enggak. Ya. Nanti latihan dulu ya, latihan dulu. Nanti saya mau melihat bagaimana Anda melihat dulu ya bagaimana Anda mengerjakan soal ini. Ya. Itu. Nanti, bentar, saya foto dulu. Ini manual banget. Ya. Oke. Ya. Jadi kalau tabungan tadi ada ordinary annuity, kalau KPR itu adalah annuity do, ya, annuity do. Gitu. Nah, ini Anda kerjakan dulu tugas ya. Tugasnya adalah setelah pensiun Anda berencana untuk keliling dunia selama 5 tahun. Untuk itu Anda membutuhkan 250.000 per tahun di awal tahun. Nah, ini berarti Anda sudah menebak nih kan, anuita apa gitu ya. Nah, kemudian jika Anda pensiun 30 tahun lagi, berapa yang Anda harus tabung tiap bulannya sehingga Anda bisa mewujudkan rencana Anda. Asumsikan suku bunga sama sebesar 10%. Nah, oke. Ya. Ya. Jadi Anda bikin garis bilangnya dulu, ya.
Ya. Kemudian Anda tentukan ya, faktor mana dulu yang harus Anda hitung. Oke. Ya. Contoh soalnya ada seperti itu, ya, seperti itu. Hafiz ada nggak Hafiz? Hafiz? Hadir? Hafiz hadir nggak? Hafiz? Jodistira? Jodistira ada nggak? Ada. Ada. Putu ada ya? Ada, Pak. Tadi ada nggak? Hafiz ada nggak? Hafiz? Takulah Rahma? Hafiz Takulah Rahma? Ada? Mau save nih ya. Kalau nggak jawab berarti nggak hadir. Hafiz? Hafiz Hafiz ada ada Pak. nggak? Hafiz ada Pak di Zoom-nya, mungkin lagi gangguan jaringan Pak. Oke. Ya, ini sistemnya nanti dikerjakan dulu saat ini juga ya. Nanti saya tunggu sampai jam 11 ya. Boleh pakai komputer atau Excel, boleh ditulis tangan, tapi saya sarankan tulis tangan ya. Nanti kumpulkan ke PIC, kemudian PIC kumpulkan ke saya, gitu ya. Ya. Baik Pak. Ya. Oke. Saya kirim dulu ininya, filenya. Ya, filenya saya kirim dulu. Empat kosong.
Filenya sudah saya kirim ke PSI ya? Sudah ya? Ya. Ya Pak, sudah. Izin Pak. Ya. Maaf, boleh minta PPT pertemuan-pertemuan sebelumnya juga nggak Pak? Oh ya, nanti saya kirim ya, nanti aja ya. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih. Ya. Oke, silakan mengerjakan. Boleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Yay.